Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Selamat mensyukuri hari karunia baru dari Tuhan di pagi ini. Seperti biasa, kita akan mendengarkan firman Tuhan Jumat 19 Agustus 2022 dari Bukit Sion Makale. Sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja, kita akan membaca dan merenungkan firman dari 2 Tawarik pasal 8 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16. Mari sebelum kita membacanya, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di sorga, untuk segala rahmat-Mu yang besar, kasih pemeliharaan-Mu yang selalu Tuhan nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami, itu yang selalu kami nikmati hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan telah memelihara kami di sepanjang malam peristirahatan, sehingga di pagi ini kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan kuat, dan kami pun akan melanjutkan aktivitas kami hari ini. Namun sebelumnya kami akan mendengarkan firman-Mu, sehingga itu yang akan menguatkan kami, memampukan kami untuk menjalani hidup karunia Tuhan. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. 2 Tawarik pasal 8 ayat 12 sampai ayat 16. Firman Tuhan, lalu Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran bagi Tuhan di atas mezbah Tuhan yang didirikannya di depan balai bait suci, sesuai dengan apa yang menurut perintah Musa ditetapkan sebagai korban untuk setiap hari, yakni pada hari-hari Sabat, pada bulan-bulan baru, dan 3 kali setahun pada hari-hari raya, pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Dan menurut peraturan Daud ayahnya, ia menetapkan rombongan para imam dalam tugas jabatan mereka, dan orang-orang Lewi dalam tugas menyanyikan puji-pujian dan menyelenggarakan ibadah di hadapan para imam. Setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu, dan juga penunggu-penunggu pintu gerbang dalam rombongan mereka untuk setiap pintu gerbang. Karena demikianlah perintah Daud, abdi Allah. Mereka tidak menyimpang dari perintah raja mengenai para imam dan orang-orang Lewi dalam perkara apapun, juga mengenai perbendaharaan. Maka terlaksanalah segala pekerjaan Salomo dari hari dasar rumah Tuhan diletakkan sampai kepada hari rumah itu selesai. Dengan demikian selesailah sudah rumah Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan saat ini, yang sudah kita dengarkan, diberikan suatu judul atau tema, yaitu selesai karena taat. Selesai karena taat. Seorang kepala tukang diberikan perintah untuk membuat sebuah bangunan rumah. Ia harus memimpin para tukang untuk bekerja dengan baik sesuai dengan perintah atau instruksi yang telah diberikan agar bangunan bisa selesai dengan baik. Kepala tukang itu pun melakukan semua perintah yang telah diberikan dengan taat. Tidak pernah ia melanggar atau menyimpang dari perintah tersebut, sehingga bangunan rumah tersebut bisa selesai dengan baik dan juga tepat waktu. Itu karena ketaatannya.
Hal tersebut juga dinampakkan oleh Salomo dalam proses pembangunan bait suci. Salomo melaksanakan segala perintah yang diberikan oleh Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Musa. Semua perayaan-perayaan dalam rangka memuliakan Allah itu dilakukan dengan setia, termasuk memberikan persembahan berupa korban-korban bakaran bagi Tuhan di atas mezbah Tuhan. Semua sesuai dengan perintah Tuhan. Bahkan semua orang berperan masing-masing sesuai dengan pembagian tugas yang telah diatur oleh Tuhan. Rombongan para imam dalam jabatan mereka, orang-orang Lewi dalam tugas menyanyikan pujian dan menyelenggarakan ibadah, dan penunggu pintu gerbang. Semua itu dilakukan sesuai dengan perintah yang diberikan. Tidak ada yang menyimpang dari perintah dan ketetapan Allah, sehingga proses pembangunan itu bisa berjalan dengan baik. Karena ketaatan mereka, akhirnya bait suci bisa diselesaikan dan diberkati oleh Tuhan. Demikian pula dalam menjalani kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara, seringkali banyak hal yang menggoda kita untuk mengandalkan kepintaran, mengandalkan pengalaman, jabatan, status sosial, dan banyak hal lain lagi yang selalu kita andalkan dalam hidup kita. Tetapi sebesar apapun kemampuan manusia, setinggi apapun pencapaian kita, itu tentu tak luput dari campur tangan atau kendali Allah. Oleh sebab itu, segala kemampuan yang dianugerahkan Allah harus digunakan dengan baik, bukan semata-mata untuk pencapaian kita, tetapi bagi kemuliaan Tuhan. Kita tahu bahwa kita harus terus mengandalkan Tuhan dan menaati perintahnya dengan taat, dengan setia. Maka apa yang kita kerjakan tentu akan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di sorga untuk segala perkenaan yang senantiasa boleh kami alami dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami di pagi ini, yang senantiasa mengajarkan kami untuk taat, untuk setia dalam menjalani perintah Tuhan. Sesungguhnya kami manusia biasa yang tak mampu untuk melakukan itu jika Tuhan jauh daripada kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, topanglah kami selalu, berkati kami, peliharakan kami, agar kami senantiasa dikuatkan untuk terus setia melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan dengan itu kami percaya bahwa apapun yang kami kerjakan dalam kehidupan kami, Tuhanlah yang akan senantiasa memberkati hingga selesainya. Ya Bapa di sorga, kiranya Engkau senantiasa melindungi kami semua, termasuk orang tua kami yang sedang dalam usia yang lanjut. Kiranya Tuhan menopang dalam usia senja. Semoga senantiasa merasakan bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka meskipun dalam kelemahan. Tuhan kuatkan iman kepercayaan. Semoga senantiasa diteguhkan di dalam Tuhan. Berdoa untuk orang tua dan saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh.
oleh karena berbagai penyakit. Tuhan kiranya menjamah tubuh yang dirasa sakit. Semoga dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk mencari kesembuhan boleh didapatkan. Doa dan harapannya untuk sembuh boleh Tuhan jawab di waktu yang Tuhan telah tentukan, sehingga di waktu mendatang boleh kembali melanjutkan aktivitas seperti sedia kala. Bapa di sorga, berdoa untuk umatmu yang sedang menjalani dan mengemban tugas tanggung jawab mereka masing-masing dalam pekerjaan, juga dalam pendidikan. Kiranya Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan, semoga boleh berkenan bagi Tuhan, juga bermanfaat bagi mereka. Juga berkati yang sedang berjuang untuk mencari pekerjaan. Semoga dengan usaha-usaha yang dilakukan boleh menjawab harapan mereka untuk mendapatkan sebuah pekerjaan yang layak. Tuhan kiranya memberkati aktivitas kami hari ini. Semoga boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Ini kami yang datang kepadamu ya Bapa. Kami berdoa dalam Kristus Yesus, kami datang kepadamu. Amin. Demikianlah perenungan kita pagi ini. Tuhan memberkati kita.